Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8, tugas besar pengantar metode statistika yang beranggotakan Cindy Lukmaini dengan NIM 02201020, saya sendiri Hengki Agusto 12201027, antara rekan saya Jumriansyah 12201031, dan juga Nurul Hidayah dengan NIM 14201020. Pada saat ini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar kami yang kami berjudul Analisis Data Penghasilan Pendapatan Pedagang Pasar Barungan. Adapun outline atau output dari presentasi laporan kami ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan dan analisis data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk bagian pertama pendahuluan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas bagian pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang ini pengertian dari pendapatan. Pendapatan adalah hal yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup, karena dari pendapatan itulah seorang individu dapat memenuhi kebutuhannya. Banyak faktor yang mempengaruhi besar pendapatan yang dihasilkan, mulai dari faktor kecil sampai faktor yang lebih besar. Selanjutnya, ada penjelasan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari data pendapatan pedagang. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara pendapatan dengan modal dan jam kerja. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks. Yang keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari pendapatan. Nah, ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui statistika deskriptif antara pendapatan dengan modal dan jam kerja yang berhasil dihimpun. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari data pendapatan. Yang ketiga, mengetahui model regresi linear berganda. Yang keempat, mengetahui pengujian parameter regresi linear berganda. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh agar bermanfaat bagi masyarakat. Adapun batasan masalah yang digunakan yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari data skripsi Astin yang berjumlah 73 data dengan jumlah variabel X ada 3 variabel. Tinjauan pustaka ini dibedakan menjadi tinjauan statistika dan tinjauan non-statistika. Adapun bagian dari tinjauan statistika yang pertama yaitu statistika deskriptif. Ini adalah bagian dari statistika yang mempelajari tentang cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Dibedakan menjadi rata-rata atau mean, nilai tengah, minimum dan maksimum, variasi, dan standar deviasi. Selanjutnya yang kedua ada analisis korelasi. Ini adalah cara menentukan analisis korelasi. Yang ketiga ada persamaan regresi linear berganda, di mana variabel peringkatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, Y2, 3, dan seterusnya, yang biasa kita sebut dengan variabel X1, X2, dan X3. Ini bentuk umum dari rumus persamaannya. Yang keempat, ada peramalan dengan regresi linear berganda. Yang kelima, ada pengujian parameter. Pengujian parameter ini dibedakan menjadi uji serentak atau uji F. Tujuannya untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Tujuannya untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung. Nah, selanjutnya ada tinjauan statistika. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan ini adalah hasil dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki para pedagang pasar. Yang kedua, pedagang. Menurut KBBI, pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan pedagang. Dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang grosis dan pedagang eceran. Selanjutnya yang ketiga ada pasar. Ini adalah fungsi pasar. Terus ada juga ciri-ciri dari pasar. Berikut adalah jenis-jenis pasar, ada 5. Terakhir ada modal. Modal ini merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Dalam jangka waktu panjang relatif memerlukan modal. Ya baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Masuk ke sumber data. Jadi pada sumber data pada penelitian kali ini adalah menggunakan data sekunder yang diambil pada sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Modal, Umur, Jam Kerja, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Barungan Bantul yang disusun oleh Ervin Suprapti, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2017. Masuk ke variabel penelitian, terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel Y yang merupakan pendapatan, lalu variabel X1-nya yang merupakan modal, lalu yang ketiga adalah variabel X2 yang merupakan jam kerja. Selanjutnya adalah langkah analisis. Yang pertama, langkah analisis yang dilakukan adalah mengumpulkan data, lalu melakukan analisa statistika deskriptif, lalu menganalisis korelasi antara variabel-variabelnya, lalu menganalisis regresi linear berganda dengan metode pendekatan matriks, lalu pengujian parameter regresi linear berganda dengan uji serentak dan uji parsial. Selanjutnya adalah melakukan interpretasi data, dan terakhir adalah menarik kesimpulan.
Dan ini merupakan flowchart atau diagram alir ya. Bisa dilihat di sini yang pertama adalah mencari data, lalu kita melakukan statistik deskriptif, lalu melakukan analisa korelasi. Di analisa korelasi ini terdapat dua kemungkinan ya, yaitu yang pertama bisa saja gagal tolak H0 dan tolak H0. Jika gagal tolak H0, maka hal yang kita harus lakukan kembali adalah mencari data ulang dan melakukan statistik deskriptif, analisa korelasi, dan sehingga mendapatkan hasil tolak H0 dan bisa masuk ke regresi linear bergandanya, lalu melakukan interpretasi data dan bisa masuk kesimpulan dan saran dan selesai. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Perhitungan statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang akan kita lihat dari nilai standar deviasi, rata-rata, varians minimum dan maksimum. Yang kedua adalah analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara pendapatan pedagang pasar barongan dengan modal dan juga jam kerja. Nah, untuk mengetahui pola hubungan linier tersebut, kita membuat scatter plot. Dari tabel dapat diketahui bahwa uji pendapatan, modal, dan juga jam kerja untuk masing-masing variabel prediktor dan level signifikan yaitu 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value lebih kecil daripada nilai signifikansi. Artinya terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel respon dan kedua variabel prediktornya. Yang ketiga adalah model regresi. Model regresi ini untuk memprediksi nilai dari pendapatan pedagang pasar barongan apabila mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, dari tabel hasil analisis regresi menggunakan pendekatan metrik, kita dapat ketahui bahwa nilai dari masing-masing variabel sehingga dapat diturunkan menjadi model regresi yaitu Y sama dengan negatif 9,5 ditambah 0,2006x1 ditambah 2,133x2. Selanjutnya ada pengujian terhadap parameter atau RLB. Nah, yang pertama, uji yang kita lakukan yaitu uji serentak. Nah, dari tabel dapat diketahui bahwa pendapatan dengan modal dan jam kerja signifikan terhadap model, karena p-value-nya lebih kecil daripada nilai signifikansinya, dan nilai F hitungnya lebih besar dari F tabelnya, yaitu 115,81 lebih besar dari 4,196. Sehingga dapat diambil keputusan tolak H0 yang artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Selanjutnya ada uji parsial. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah jumlah pendapatan pedagang pasar barongan dan kedua variabel prediktornya berpengaruh secara signifikan terhadap model. Sehingga dengan menguji masing-masing variabel secara terpisah, kita mendapatkan hasil yang dapat kita ketahui bahwa variabel konstan memiliki nilai p-value yaitu 0,061 lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu 0,005. Sehingga keputusannya itu gagal tolak, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel konstan terhadap model. Sedangkan pada variabel X2 yaitu modal memiliki nilai p-value yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga keputusan tolak H0 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara X1 yaitu modal terhadap model. Dan yang terakhir dapat diketahui bahwa nilai X2 yaitu jam kerja memiliki nilai p-value yaitu 0,101 lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu 0,05 sehingga keputusannya yaitu gagal tolak, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara X2 yaitu jam kerja terhadap model. Untuk poin terakhir atau bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan analisis dari pembahasan perhitungan statistika deskriptif, uji korelasi, dan analisis regresi yang kami lakukan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pedagang pasar barongan, modal dan jam kerja yaitu 11,39 juta rupiah, 15,22 juta rupiah, dan 8,4 jam. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimumnya, maka akan menyebabkan nilai keragaman datanya itu semakin besar. Yang kedua, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan kedua variabel prediktornya, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear dan berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,873 dan antara variabel Y dengan variabel X2 itu berhubungan linear dan berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,918. Yang ketiga, model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan negatif 9,58 ditambah 0,2006x1 ditambah 2,133x2. Setiap bertambahnya satu satuan modal mengakibatkan jumlah pendapatan pedagang pasar barongan itu akan naik sebesar 0,2006 dengan syarat jam kerja itu konstan dan akan naik sebesar 2,133 jika ditambahkan satu satuan jam kerja dengan syarat modal konstan. Dan yang terakhir, diketahui bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variabel konstan terhadap model. Dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara X1 atau modal terhadap model, dan juga dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara X2 atau jam kerja terhadap model. Selanjutnya yaitu saran.
Dalam melakukan eksperimen ataupun percobaan, panduan yang jelas dalam melakukan percobaan sangatlah penting dan dalam menganalisis data, hasil percobaan ketelitian sangatlah diperlukan. Dalam melakukan penelitian, haruslah dilakukan dengan teliti, terutama pada saat melakukan input atau entry data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat fatal dan akan membuat perhitungan lainnya menjadi salah. Demikian hasil presentasi dari kelompok 8. Atas kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Demikian, terima kasih.